Ayo anak-anak, kembali kita akan belajar tentang pendalaman materi. Kali ini materi matematika. Ya, kita akan berbicara tentang pembagian. Ya, silahkan kalian lihat di layar kalian. Menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Ya, pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok yang sama banyak. Terus yang kedua, pembagian juga berarti melakukan pengurangan berulang hingga habis. Nah, bacalah cara pengerjaannya di soal buku beserta penyelesaiannya ya, di buku pena kalian. Nah, bisa juga kalian lihat di sini kita dengan cara menyelesaikan soal ya. Sebanyak 10 butir kelereng akan disimpan di dalam 5 kotak. Berapa kelereng dalam 1 kotak? Ya, kita lihat cara penyelesaiannya. Ada 5 kotak ya, sudah tertera di layar kalian. Dan ada kelereng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 kelereng. 10 kelereng ini akan kita masukkan ke dalam 5 kotak. Ya, kita bagi sama rata. Caranya, kita taruh kelereng itu satu persatu ke dalam kotak yang ada. Yuk, kita taruh kelereng pertama, taruh di situ. Lalu coba lagi, taruh di situ. Yang kedua, sekarang taruh di kotak ketiga, satu lagi. Taruh di kotak keempat, satu lagi. Taruh di kotak kelima, satu lagi. Nah, sudah. Masih sisa. Kelerengnya masih ada sisa 5 lagi. Kita masukkan ke kotak masing-masing ya. Selanjutnya, nah, taruh di kotak pertama lagi. Taruh di kotak kedua lagi. Lalu kotak ketiga, kotak keempat, dan terakhir kotak ke-5. Habis, kelerengnya tinggal 0. Berarti masing-masing kotak terdapat 2 kelereng ya. Jadi dari 5 kotak tersebut, masing-masing kotaknya terdapat 2 kelereng ya. Nah, jadi 10 itu 10 itu dibagi 5 hasilnya 2. Seperti itu ya. Oke. Mengerti anak-anak ya? Kita lanjutkan. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Nah, kamu dapat menghitung hasil pembagian dengan cara menggunakan pengurangan berulang. Nah, perhatikan contoh yang tampak di layar berikut ini. Dedi mempunyai 24 kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya untuk 3 temannya sama banyak. Berapa kelereng yang diterima oleh setiap anak? Nah, kita lihat contohnya. Penyelesaiannya seperti ini. Dedi mempunyai 24 kelereng, lalu memberikan ke 3 temannya sama banyak. Kalimat matematikanya seperti ini. 24 dibagi 3. Artinya 24 itu dikurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3, terus sebanyak 8 kali. Jadi hasilnya 0, dikurangi terus sampai 0. Nah, berarti 24 dibagi 3 sama dengan 8.
Ya, ngerti anak-anak? Nah, jadi banyaknya kelereng yang diterima setiap anak ada 8 butir. Selanjutnya, menentukan hubungan perkalian dan pembagian. Dari operasi pembagian yang diketahui, kita dapat menuliskan bentuk perkalian. Nah, pembagian bisa jadi perkalian juga. Perhatikan contoh berikut ini. 18 dibagi 3 itu hasilnya 6. Artinya sebagai berikut. 18 kelereng dikelompokkan menjadi 3 bagian, masing-masing mendapat 6 kelereng. Nah, seperti terdapat dalam gambar ini, ya. Masing-masing kotaknya terdapat 6 kelereng, ya. Nah, ada 3 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 kelereng yang dapat ditulis 3 kali 6, maka hasilnya 18. Nah, seperti itu, ya. Nah, 18 dibagi 6 itu sama dengan 3. Artinya sebagai berikut. 18 kelereng dikelompokkan menjadi 6 bagian, masing-masing ada 3 kelereng. Lihatlah di gambar ini, ya, 3 sebanyak 6 kotak, ya. Nah, ada 6 kelompok, setiap kelompoknya terdiri dari 3 kelereng, maka dapat ditulis 6 kelompok kali 3 sama dengan 18. Jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Seperti itu, ya. Nah, sekarang menghitung hasil pembagian. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0, ya. Seperti tadi contohnya. Hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Nah, kalau ada tabelnya lebih mudah, ya. Kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya, ya, tabel perkalian. Ya, bisa kalian lihat di buku kalian, ya. Nah, tabel perkalian ini, misalnya kita contoh untuk membuat soal, ya. Ini contoh. Nah, kita temukan hasil perkalian berikut. Yang pertama, 45 dibagi 5. Hasilnya yang mana, ya? Nah, 45, cari 45 dibagi 5, hasilnya adalah di 9, ya. Seperti ini, tarik garisnya di mana letaknya 45 di 9, jadi hasilnya 9. Berikutnya 72 dibagi 9. 72, ini 72 dibagi 9, ketemunya 8. Seperti itu. Nanti anak-anak, ya. Berikutnya 81 dibagi 9. 81 dibagi 9, ketemunya juga 9. Nah, bisa ya anak-anak? Oke. Jika sudah bisa, silahkan sekarang menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Selamat mengerjakan.